Selamat siang, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, kelompok Wiswis untuk mempresentasikan bisnis dari kelompok kami. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Selamat siang, yaitu saya sendiri, Nicole Sinjan Yulianto, sebagai CEO. Saya Gita sebagai CMO. Saya Matthew sebagai CFO. Saya Gabi sebagai CTO. Saya Niko, di sini posisi saya sebagai COO. Hari ini kita akan mengangkat satu topik utama, yaitu tentang pengelolaan limbah sisa makanan. Seperti yang kalian lihat di presentasi bahwa topik ini memiliki dua berita utama, yaitu adanya masalah pengelolaan limbah sisa makanan di mana Bandung menghasilkan 667 ton sampah per harinya, dan dari mayoritas sampah tersebut merupakan limbah sisa makanan dari hotel atau restoran setempat serta UMKM kuliner. Kemudian hari ini kami melakukan respon kepada mahasiswa Unpar, di mana dari 167 mahasiswa menjawab bahwa edukasi tentang pengelolaan limbah itu sangat penting bagi masyarakat sekitar, termasuk UMKM makanan ini. Kemudian kita juga melakukan survei lagi kepada masyarakat sekitar, street food lebih tepatnya, yaitu bahwa mereka mendukung bahwa kita mendirikan sebuah jasa, di mana jasa ini merupakan jasa perantara untuk penyaluran limbah dari UMKM kepada mitra pengelola limbah. Maka dari itu kita mendirikan sebuah jasa penting yang merupakan solusi dari masalah ini, yaitu Wiswis. Wiswis merupakan kepanjangan dari waste, yaitu limbah, dan wis merupakan kecepatan, di mana kami mendedikasikan diri kami untuk mendirikan sebuah startup bisnis, di mana bisnis ini merupakan perantara antara UMKM dengan mitra pengelola limbah untuk menyalurkan limbah sisa produksi makanan dari UMKM ini dengan cepat dan efisien. Kemudian model bisnis dari kami merupakan subscription service, di mana berbasis pada langganan, atau misalnya UMKM ini ingin berlangganan pada kami atau lain sebagainya, dan kita mendukung juga para UMKM yang menganut sistem ekonomi sirkular yang mengubah sebuah komponen limbah sisa makanan ini menjadi produk yang lebih berguna seperti kompos ataupun pakan ternak. Lanjutnya target pasar. Nah, yang pertama ada sosial demografi, karena kita memberikan layanan yang murah dan sederhana untuk membantu UMKM di daerah seperti Bandung. Nah, yang kedua kita memilih ekonomik, karena kita menawarkan solusi ekonomis dengan biaya terjangkau dan potensi penghasilan tambahan dari kompos atau pakan ternak. Nah, yang ketiga kita memilih natural, karena kita dapat mengelola limbah makanan menjadi kompos atau pakan ternak yang dapat mengurangi 11% emisi dan polusi. Dan yang keempat ada teknologikal, itu berbasis website menjatuhkan pengelola limbah makanan dan berfokus pada pengguna aktif media atau internet. Selanjutnya ada stakeholder analisis. Nah, yang pertama ada UMKM. Di UMKM ini ada usaha catering kecil, restoran lokal, warung makan kecil atau street food. Nah, di pemerintah ada dinas lingkungan hidup, dinas UMKM, pemerintah daerah. Dan di mitra strategis ada perusahaan pengelola limbah makanan, organisasi nirlaba. Di media dan komunikasi ada media lokal dan komunikasi lingkungan. Selanjutnya ada stakeholder analisis. Nah, selanjutnya ada ekosistem map. Wiswis ke UMKM itu kita memberikan solusi pengelola limbah. Nah, kalau UMKM ke Wiswis itu memberikan limbah makanan. Kalau Wiswis ke pemerintah itu kita memberikan data dan statistik. Nah, kalau pemerintah ke Wiswis itu kita memberikan kebijakan ramah lingkungan. Nah, kalau Wiswis ke mitra itu memberikan pasokan bahan baku, tapi kalau mitra ke Wiswis itu memberikan teknologi dan metode pengelolaan limbah. Nah, kalau ke Wiswis ke media itu memberikan konten edukasi, dan kalau media ke Wiswis itu memberikan promosi atau exposure melalui platform digital. Nah, kalau Wiswis ke komunikasi itu memberikan kolaborasi strategis, tapi kalau komunitas ke Wiswis itu memberikan jaringan sosial yang mempermudah Wiswis. Selanjutnya ada ekosistem map. Wiswis ke UMKM itu kita memberikan solusi pengelola limbah. Nah, selanjutnya ada stakeholder analisis. Nah, yang pertama ada UMKM. UMKM itu termasuk mix blessing stakeholder karena dia memiliki potensi yang high, karena dapat didukung oleh layanan Wiswis. Nah, yang kedua pemerintah. Pemerintah itu masuk supportive stakeholder karena potensinya yang tinggi, termasuk high, dan dia juga masuk ancamannya low karena dari sisi regulasinya. Nah, yang ketiga adalah mitra strategis. Itu masuknya mix blessing stakeholder karena potensinya yang tinggi, tapi ancamannya tuh alternatif bahan baku. Nah, yang keempat ada media dan komunikasi. Itu masuk ke margin stakeholder dikarenakan potensi dan kerjanya sama-sama low. Nah, selanjutnya ada stakeholder analisis. Nah, yang pertama ada UMKM. Selanjutnya ada Mendelong Matrix. Nah, yang pertama ada di Kim Inform, itu ada UMKM dan media dan komunikasi. Itu kita sering-sering memberikan informasi. Nah, kalau di Satisfies itu ada mitra strategis, karena kita sering memberikan layanan. Nah, selanjutnya ada key players, itu masuk ke pemerintah karena ada dari sisi regulasinya. Sisi yang kita pakai yaitu nomor 2 itu untuk memberdayakan peternak lokal, 4 memberikan pelatihan, lalu selanjutnya nomor 8 yaitu untuk memberi peluang bisnis, kemudian selanjutnya nomor 11 itu untuk mengelola limbah atau yang ada di Kota Bandung ini, terus ada nomor 12 yaitu untuk memberi edukasi, serta ada nomor 13 yaitu untuk mencegah mitigasi bencana yang diakibatkan oleh limbah ini, dan yang terakhir yaitu untuk partnership, yaitu kita berkolaborasi dengan stakeholder kita supaya bisa mengelola limbah sisa makanan. Berikut adalah prototipe yang telah kami buat. Terdapat beberapa strategi monetisasi. Di antaranya yang pertama, sistem layanan untuk perantara pengelola limbah makanan. Yang kedua, skema bagi hasil kepada mitra pengelola. Dan yang ketiga, subscription kepada para UMKM. Dari strategi monetisasi tersebut, kami juga mendapatkan beberapa pendapatan. Di antaranya, pendapatan utama yaitu affiliation sebesar 10% sampai 20%, conversation sebesar 50.000 sampai 200.000 per bulan, dan juga terdapat beberapa pendapatan tambahan. Di antaranya yang pertama, sponsorship sebesar 1 juta sampai 3 juta, dan laporan data, selling data sebesar 5 juta sampai 10 juta. Kami juga melakukan peluang ekspansi. Di antaranya yang pertama,
workshop dan edukasi sebesar 50.000 sampai 250.000 per UMKM. Yang kedua, e-commerce produk ramah lingkungan sebesar 20% sampai 30% per produk. Dan yang terakhir, virtual gold sebesar 20.000 sampai 100.000 per sertifikat. Berikut beberapa pengeluaran. Yang pertama, transportasi sebesar 3 juta. Kedua, website sebesar 500.000 sampai 1,5 juta untuk web hosting. Ketiga, kerjasama mitra sebesar 500.000. Keempat, marketing dan edukasi sebesar 500.000 sampai 1 juta. Kelima, asuransi sebesar 5 juta sampai 10 juta. Dan terakhir, perabotan atau peralatan sebesar 500.000 sampai 1 juta. Berikutnya saya akan membahas tentang prototipe. Mari kita lihat lebih dekat. Tampilan pertama seperti ini, lalu kita klik login, lalu masukkan email dan password. Ketika masuk, akan berubah tampilannya menjadi seperti ini. Jika UMKM ingin mendaftarkan usahanya, pertama klik ketiga di sini, kemudian pendaftaran usaha, kemudian isi data-data yang dibutuhkan. Sudah terisi semua, maka klik daftar. Kemudian pada halaman pertama akan ada notif email yang berisikan usaha Anda sudah berhasil terdaftar. Bagi UMKM yang ingin menjatuhkan pengambilan limbah, klik ketiga di sini, klik jatuh pengambilan limbah, kemudian akan tampilan kalender seperti ini. Kita contoh seolah-olah pengambilan tanggal 20 Desember, isi nama bisnis, alamat toko, jam pengambilan, kemudian tambahkan. Maka dalam ini akan adanya notif email seperti ini. Dan bertuliskan konfirmasi pengambilan limbah. Dan pada profil, riwayat tanggal pengambilan dan jam berapa untuk pengambilan limbah tersebut. Hari sebelumnya akan ada notifikasi email, yaitu besok penjemputan limbah makanan pukul 10 yang berisikan tanggal dan waktu. Dan akan ada konfirmasi pertanyaan apakah Anda ingin menggantikan jadwal. Jika iya, akan masuk ke website. Kemudian, jika ingin merubahnya, klik masuk ke website, kemudian akan kearahkan ke kalender ini. Kemudian bisa diklik untuk menunda atau menjadwalkan ulang lagi. Untuk yang ingin berbelanja toko online, klik baris ketiga ini, kemudian klik toko online. Maka tampilannya akan seperti ini. Jika seolah-olah masyarakat ingin membeli, klik kompos 1 kilo, maka di bawahnya akan muncul total satu barang dan juga harga. Kemudian check out. Bagian check out, maka ada alamat pengiriman, produk, pengiriman melalui apa, total pesanan, dan metode pembayaran. Kemudian jika sudah sesuai, maka buat pesanan. Dan sisi notifikasi untuk mitra, maka email berisikan pesanan diterima 1,1 kilo pengiriman melalui JNT. Jika sudah dikemas, pencet tombol ini pesanan sedang dikemas untuk memberikan notifikasi kepada pembeli. Sedangkan sisi pembeli mendapatkan notifikasi pembayaran berhasil dan voice, dan bawahnya berisikan notif selanjutnya dari mitra. Jika pengelola limbah ingin melakukan list daftar penjemputan, maka klik garis 3 ini, kemudian daftar penjemputan. Maka tampilannya akan seperti ini, yang berisikan nama bisnis dan alamat, waktu penjemputan, dan dapat diunduh. Kemudian untuk status pengambilan, ada nama bisnis dan status. Memiliki 3 opsi, yaitu dalam perjalanan, sudah diambil, dan tertunda dari toko. Untuk laporan limbah yang ingin diketahui oleh mitra ataupun UMKM, maka klik garis 3, kemudian klik laporan limbah, maka ada opsi untuk pengelola dan juga untuk UMKM. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Untuk pengelola, ada laporan per tiap bulan dari tanggal, nama bisnis, status yang sudah diambil atau tertunda. Kemudian ada total limbah yang diambil, total yang diolah menjadi kompos, dan juga dijadikan pakan ternak, dan bisa diunduh laporan ini untuk dokumentasi. Sedangkan buat UMKM, maka ada listnya total jumlah limbah yang telah diambil, banyak berapa kilogram, kemudian ada periode harian, mingguan, dan juga bulanan. Jika diklik, maka akan menampilkan tabel yang berisikan tanggal dan total, dan dapat diunduh laporan sebagai dokumentasi. Untuk UMKM itu panduan pemilahan limbah biar tidak tercampur dengan anorganik. Pertama, klik 3 garis ini, kemudian klik panduan pemilahan. Kemudian maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Ada opsi yaitu ingin mengetahui dengan cara artikel, video maupun materi. Materi ini dalam bentuk PDF maka bisa di-download. Untuk tracking pengambilan limbah, maka klik 3 garis ini, kemudian tracking limbah, kemudian tampilannya akan menjadi seperti ini. Ada dalam perjalanan hampir sampai juga selesai. Di bagian hampir selesai, maka ada tampilan seperti ini, estimasi driver akan sudah berapa menit lagi untuk sampai pada tujuan, dan juga ada GPS untuk rutenya. Kemudian ada plat nomor kendaraan, nama, telepon, dan juga kirim chat. Jika sudah selesai, maka muncul total limbah yang diambil sebanyak berapa kilogram. Jika UMKM menjatuhkan kembali, maka tampilan yang bawah tidak ada. Dan kemudian UMKM akan mengatur kembali pada halaman kalender. Baik, selanjutnya ada North Star Metric atau yang bisa disingkat NSM. Di sini, North Star Metric dari Westfish adalah jumlah limbah yang dikelola per bulan dalam 1 kilogram. Nah, NSM ini bisa menjadi sebuah indikator utama bagi keberhasilan layanan dari Westfish dengan mencerminkan dampak langsung layanan itu terhadap pengurangan limbah makanan dan berkontribusi pada lingkungan, serta berfokus pada jumlah limbah yang dikelola dengan memberikan panduan yang strategis untuk meningkatkan skala operasi dan efisiensi layanan untuk para UMKM. Selanjutnya ada OKR atau Objectives and Key Results. Di sini, OKR merupakan sebuah kerangka kerja yang digunakan oleh para perusahaan startup untuk menetapkan sebuah tujuan yang strategis atau objectives dan mengukur keberhasilannya melalui hasil-hasil kunci atau key results yang spesifik. Seperti yang di sebelah kanan saya, terdapat tabel OKR dari Westfish yang berisi berbagai C-level, yang dimana setiap C-level memiliki tujuan strategis yang berbeda-beda. Nah, untuk mengukur sebuah keberhasilan pencapaian tujuan dari Westfish, kita perlu menetapkan beberapa key results yang berupa metrik kuantitatif dengan target-target nilai tertentu. Dari tabel OKR ini bisa disimpulkan bahwa dari 5 C-level yang tertera pada tabel OKR, yang hanya memiliki target lebih atau target value yang lebih adalah CEO, yang dimana target value-nya mereka adalah 50 kg, tetapi interim value-nya melebihi 50 kg, yaitu mencapai 100 kg. Dari materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman C-level saya dan saya sendiri, kesimpulan yang bisa kami ambil dari ide bisnis kami bahwa Westfish ini merupakan sebuah solusi yang inovatif untuk pengelolaan limbah UMKM dengan dampak positif pada lingkungan, ekonomi, dan sosial. Maka dari itu, harapan dari kami kepada audiens yang mempunyai atau tidak mempunyai UMKM bahwa
kita sebagai masa depan harus akan lebih sadar pada lingkungan sekitar, khususnya dalam mengelola sama-sama makanan. Dan dari kelompok kami, terima kasih.